Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Hebat Matsa Surba. Kembali lagi dengan saya Ibu Krismonika Eva Erianti di mata pelajaran Seni Budaya, materi teknik gambar poster dengan teknik manual. Nah, sebelum kita ke kompetensi dasar, marilah berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar. Seperti sebelumnya, kompetensi dasar pada pelajaran kita kali ini yaitu memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu menggambar poster. Nah, untuk kesempatan kali ini diharapkan peserta didik dapat memahami teknik menggambar poster dengan cara teknik manual. Jadi di semester ini kita akan mempelajari dua teknik, yaitu teknik manual dan digital. Tetapi pada pertemuan hari ini kita mempelajari tentang teknik manual terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, Ibu terangkan tentang surat Fussilat ayat 12. Relevansi materi dengan ayat Al-Quran. Artinya, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi, Al-Quran sendiri merupakan puncak keindahan, fenomena keindahan ilmiah, serta simbol-simbol keindahan. Nah, kita bisa menemukan contoh, ada sangat banyak di ayat Al-Quran, serta ada juga banyak sekali di sekitar kita tentang keindahan. Jadi, ketika kita telah dikaruniai keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk segala sesuatu yang ada di alam semesta, maka kita seyogyanya tetap menjaga dan menciptakan keindahan-keindahan yang lain dalam bentuk karya seni. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita membuat poster dengan teknik manual, kita perlu mengetahui apa itu teknik gambar manual terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu jelaskan bahwa teknik gambar manual merupakan gambar yang dihasilkan melalui proses sketsa atau guratan alat gambar ke suatu media kertas, kanvas, dan lain sebagainya yang berada di luar lingkungan media digital seperti kamera, scanner, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini merupakan suatu gambar yang dibuat dengan cara manual atau murni keterampilan tangan kita, kemampuan tangan kita, dan alat gambar. Jadi tanpa bantuan alat elektronik sedikit pun. Kemudian masuk ke gambar poster teknik gambar manual atau teknik manual. Nah, seperti contohnya, nah ini sudah kelihatan ya karya di sini. Kita lihat gambar. Nah, ini adalah 3 karya poster yang dibuat dengan teknik manual. Jadi sudah kita bisa amati bahwa di sini mungkin menggunakan teknik arsir. Kemudian dengan menggunakan alat dan bahan seperti kertas dan krayon atau pastel dan lain sebagainya. Karya poster dengan teknik gambar manual merupakan karya poster yang dibuat dengan sketsa atau guratan alat gambar ke suatu media kertas
dan lain sebagainya tanpa menggunakan alat bantu digital. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya penerapan poster teknik manual. Ini adalah contoh medianya. Poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kertas, karton, kanvas. Nah, untuk alat-alatnya jelas kita pakai alat manual. Nah, untuk contohnya kita ke slide selanjutnya. Jadi ini gambar di samping merupakan contoh medianya. Ini ada kanvas, kemudian karton, kemudian di bawahnya itu ada kertas. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa jenis alat dan bahan, kita perlu mengetahui alat dan bahan dalam pembuatan poster. Itu sangat mempengaruhi nilai dari keindahan. Nah, kita amati gambar pada bagian kiri yang hajar narkoba itu menggunakan media kertas dan menggunakan spidol. Jadi warna yang dihasilkan itu lebih ngejreng atau lebih pekat ya dibandingkan yang di samping. Yang di samping sebelah kanan ini menggunakan media pensil warna, kemudian juga ada ballpoint, jadi lebih lembut daripada menggunakan spidol. Jadi keindahannya itu berbeda, sehingga karakter yang dihasilkan pun juga berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada contoh alat dan bahan dalam berkarya poster teknik manual. Yang pertama alatnya ada pensil, pulpen, spidol, pastel, kuas lukis. Kemudian bahannya seperti yang sebelumnya ada kertas gambar, karton, kanvas, maupun kain. Nah, kita masuk ke alat dan bahan berkarya poster manual. Yang pertama ada pensil menggambar. Kita lihat di bawah ini ada dua gambar jenis pensil. Jadi yang sebelah kiri berwarna biru merupakan pensil biasa. Pensil grafit itu ada ukurannya. Jadi misalnya 2B sampai 6B. Nah, semakin besar ukuran B-nya, maka semakin tebal yang dihasilkan garisnya. Kemudian di sampingnya ini ada satu jenis lagi pensil yang namanya pensil arang. Nah, garis yang dihasilkan oleh pensil arang ini cenderung sangat hitam dan lebih hitam dibandingkan pensil yang di sebelahnya ini. Kemudian selanjutnya ada ballpoint. Nah, ballpoint pun juga bisa digunakan untuk membuat poster teknik manual. Nah, ballpoint ini mempunyai karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Ballpoint yang kita gunakan bisa menggunakan ballpoint biasa. Kemudian di sampingnya ini ada drawing pen atau khusus untuk menggambar, biasanya untuk menggambar teknik. Kemudian di bawahnya juga bisa menggunakan ballpoint warna. Kemudian selanjutnya ada spidol. Nah, spidol ini juga mempunyai beberapa jenis. Ada spidol yang berukuran kecil, kemudian ada spidol board marker, permanen, dan spidol untuk pen marker. Nah, untuk pen marker ini khusus untuk di atas media yang sudah dicat. Selanjutnya ada pastel. Nah, pastel ini ada dua jenis, yaitu pastel kering atau biasanya kita sebut dengan krayon kering. Kemudian selanjutnya ada pastel basah. Nah, ini pastel basah itu sudah kita kenal ya. Itu adalah krayon yang biasa digunakan oleh mungkin adik-adik kita di TK. Selanjutnya ada kuas dan cat lukis. Nah, kuas dan cat ini bisa kita gunakan di media berbahan kertas, kain, atau kanvas. Untuk kertasnya usahakan kertas yang tebal. Nah, di sini ada beberapa jenis cat, yaitu cat berbahan dasar minyak dan cat berbahan dasar air. Untuk berbahan dasar minyak, kita memakai pelarut minyak khusus. Tetapi untuk berbahan dasar air, contohnya seperti cat poster, kemudian cat akrilik, kemudian cat air, maka kita menggunakan pelarut air. Selanjutnya ada teknik dalam menggambar poster manual. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan dalam menggambar poster manual.
Yang pertama, teknik arsir. Nah, teknik arsir ini bisa kita terapkan pada alat dan bahan seperti pensil, kemudian ballpoint, kemudian pastel juga bisa. Kemudian ada teknik plakat. Nah, ini cenderung lebih penuh ya warnanya. Jadi tidak terlihat ada media yang tertinggal atau terlihat putih-putihnya. Nah, teknik plakat ini biasanya menggunakan alat dan bahan seperti cat, kemudian pastel juga bisa. Jadi warnanya bisa lebih penuh. Kemudian selanjutnya ada teknik akuarel. Akuarel ini dibuat secara transparan dengan menambahkan banyak air daripada catnya. Dan cat yang digunakan pada teknik akuarel ini merupakan cat akuarel, jadi khusus untuk cat air ya. Kemudian selanjutnya ada pointillis. Nah, teknik pointillis ini bisa kita gunakan dengan menerapkan alat dan bahan seperti ballpoint atau juga bisa spidol ya anak-anak. Jadi kita membuat titik-titik itu sebanyak sampai membentuk objek yang diinginkan. Jadi seperti contoh ini ada objek ikan, jadi dibuat penuh menggunakan titik-titik dari spidol. Kemudian ada teknik blok. Nah, ini mudah ya anak-anak, jadi kita bisa membuat teknik blok ini menggunakan spidol atau cat. Sebelum kita akhiri, ini ada tugas untuk hari ini. Silahkan dikerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian menggambar poster dengan teknik manual. Mudah ya. Kemudian sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar poster manual. Jadi sudah diterangkan, silahkan direview ulang. Ditulis di buku tulis, kemudian dipotret dan di-share GC. Soal selanjutnya nomor 2, buat portofolio dengan mengumpulkan contoh gambar poster teknik manual sebanyak-banyaknya. Jadi ini untuk referensi anak-anak nanti berkarya. Jadi cari gambar poster teknik manual sebanyak-banyaknya. Dikerjakan di Microsoft Word, kemudian share di Google Classroom. Sebelum Ibu tutup, kesimpulan materi pada hari ini ialah yang pertama, teknik menggambar poster manual berarti membuat poster melalui sketsa atau guratan alat gambar ke suatu media tanpa menggunakan alat bantu digital. Contoh medianya ada kertas, karton, kanvas, dan lain-lain. Nah, contoh alatnya ada pensil, pulpen, spidol, pastel, kuas, dan cat lukis. Nah, teknik menggambar poster manual bisa menerapkan beberapa teknik seperti arsir, blok, plakat, pointillis, akuarel, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Kemudian jika ada pertanyaan terkait materi atau tugas, silahkan WhatsApp Ibu di nomor yang tertera. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.